Pemirsa, fenomena aksi balap liar hingga kini masih menjadi masalah klasik di masyarakat ibu kota. Sejumlah cara dilakukan guna memberantas aksi kebut-kebutan di jalanan yang meresahkan publik. Salah satunya street race yang digagas oleh Kapolda Metro Jaya, bahkan ajang balap jalanan tersebut diperluas hingga ke sejumlah wilayah penyangga ibu kota. Ini juga bisa menjadi ajang untuk mencari bibit-bibit pembalap Indonesia ke depan. Ajang balap jalanan yang digelar Polda Metro Jaya pada pekan lalu di kawasan Ancol, Jakarta Utara berhasil menyedot perhatian publik. Lebih dari 300 peserta yang biasanya selalu menggelar balap liar di jalanan dan mengganggu masyarakat, minggu lalu berkumpul dan ikut berpartisipasi dalam gelaran street race yang digagas oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Peserta balapan mengapresiasi digelarnya street race ini dan berharap dapat dilanjutkan di kota lainnya. Saya paling balap di Sentul ya, waktu kalau Sentul Sera, hari Senin, setiap hari Senin. Harapannya ke depannya biar bisa lebih baik lagi. Dari trek, kita biar lebih nyaman lagi. Motor balap liar sih semuanya support ya. Sangat berterima kasih untuk Kapolda ya. Udah mau nyiapin wadah, mau buat acara ya. Ya semuanya sih alhamdulillah semua tanggapannya baik semua. Berterima kasih semua sama Bapak Kapolda. Polda Metro Jaya mengklaim sejak muncul wacana yakni pertengahan bulan Desember hingga terselenggaranya street race pada 16 Januari tidak ada lagi laporan balap liar di sudut ibu kota. Atau dengan kata lain, ajang ini bisa terbukti ampuh menurunkan aksi balap liar di jalanan metropolitan Jakarta. Hal ini sesuai dengan tujuan street race yang disampaikan Kapolda Metro Jaya pada saat pembukaan balap jalanan, yakni wujud kanalisasi balapan liar di Jakarta dan menghasilkan pembalap yang bisa berlaga di ajang profesional. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Kita akan mengkanalisasi balapan liar yang bertarung di jalan umum di DKI Jakarta, di jalan raya, untuk masuk kepada titik-titik yang nanti akan kami kelola bersama di DKI Jakarta. Iya, ada persoalan ini bisa kita selesaikan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ajang untuk mencari bibit-bibit pembalap Indonesia ke depan. Komunitas dan ekosistem balap roda 2 ini cukup besar. Polda Metro Jaya akan terus menggelar ajang street race tidak hanya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, namun juga di wilayah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. Di Bekasi, street race akan digelar di 2 lokasi pada bulan Februari 2022, yakni di Perumahan Vida Kota Bekasi, Jawa Barat dan area Meikarta, Kabupaten Bekasi. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoga mengatakan kegiatan street race mendapat dukungan dari komunitas motor dan developer perumahan Vida Bekasi. Dan tadi sudah disepakati juga dengan para komunitas maupun si pemilik dari perumahan ini, mereka juga memperbolehkan. Ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi jalur atau lintasan alternatif lainnya selain yang baru kemarin kita laksanakan di Ancol. Mudah-mudahan tujuan Pak Kapolda didukung oleh para Kapolres untuk kita bisa menyiapkan lintasan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan balap liar di jalanan, mudah-mudahan bisa tercapai. Komitmennya di sini, jadi Bekasi di sini nggak boleh ada balap liar. Kalau balap liar kena sekarang udah lebih parah lagi hukumannya. Gimana nanti sosialisasiin ke teman-teman? Paling nanti kita lewat media sosial atau via WA atau via komunitas aja lah. Dan bahwa kita ngasih di tahu. bawah umur 17 itu belum boleh bawa motor. Sama tadi sekarang. pesan Kapolres Bekasi, anak SMP atau yang benar-benar masih kecil banget di bawah umur 17 tahun nggak boleh ikut balapan. Nggak ada lagi jalan Ahmad Yani? Nggak ada jalan lagi Ahmad Yani. Terus kalau mau ikut, teman-teman mau ikut di sini disuruh walaupun kita balap liar tapi ikutin peraturan, pakai helm. Bawa helm, celana lepis, sepatu. Celana panjang. Itu aja sih kalau hasil. Cuman intinya udah makasih banget udah dikasih tempat. Ajang street race juga akan digelar di kawasan BSD Boulevard, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini sejumlah persiapan tengah dimatangkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan.
Mulai dari pengecekan lokasi, luas dan panjang rute yang akan dijadikan ajang balap jalanan, hingga kondisi aspal dan keamanan lapangan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan AKP Diki Sutarman mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan area balap jalanan. Lokasi street race BSD ini kami rencanakan berada di Jalan Grand Boulevard BSD. Dan pada hari ini juga kami mengundang dari komunitas motor dan joki balap motor untuk melihat kondisi yang ada di lapangan dengan tujuan untuk melakukan double check dan triple check kondisi trek yang ada di lapangan dari sisi safety, dari sisi aspal dan lain sebagainya. Perwakilan komunitas motor Wahyu Kandang Chong mengaku telah menjajal kondisi jalanan atau track race di kawasan BSD dan bisa dikategorikan trek balapan yang sangat nyaman dan aman. Saya memang uji coba langsung pakai motor yang motor besar yang memiliki 1000 cc agar mewakili semua motor yang ada. Karena ketika motor 1000 cc itu sudah nyaman, motor di bawahnya itu pasti lebih nyaman lagi. Untuk kondisi trek sekarang ini udah enak banget. Memang dari ujung sampai ujungnya nggak ada bumpy sama sekali. Kita tinggal atur bagaimana cara kita putar balik ke tempat finishnya lagi. Adanya perluasan ajang street race hingga ke wilayah penyangga ibu kota diharapkan bisa menekan atau bahkan menumpas habis aksi balap liar yang biasa terjadi di jalanan umum. Dengan demikian, aksi kebut-kebutan liar bisa sepenuhnya hilang dan masyarakat kembali nyaman serta ketertiban umum bisa terwujud. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tahukah Anda bahwa saat ini sudah ada gagasan untuk menyelenggarakan balapan dengan tema street race. Dengan kata lain, gagasan ini melegalkan balapan di jalan raya, namun sifatnya disengaja alias difasilitasi, tapi tetap dengan pengawasan penuh dari Polda Metro Jaya. Kita akan lihat pemirsa bahwa ini Polda juga menggandeng beberapa dari Ikatan Motor Indonesia dan pihak lainnya dengan tujuan sebetulnya untuk mengurangi balapan liar di ibu kota. Nah, ini dia. Tujuan street race Polda Metro Jaya ini yang pertama adalah tidak ada lagi balap liar di jalan. Harapannya dengan difasilitasi balap liar ini maka menekan angka orang-orang ataupun masyarakat yang ingin melakukan balap liar. Dan selain itu juga adalah menyalurkan bakat dan hobi, dan ketiga adalah mencari bibit pembalap. Dan dengan tujuan ini untuk pertama kalinya street race diselenggarakan di Ancol. Sebanyak 350 peserta ikut dalam ajang pemilihan ini. Kita lihat diselenggarakan dalam tanggal 16 Januari 2022 dan bentuk balapan ini bisa dikatakan sebetulnya hanya seperti latihan membalap begitu ya, karena tidak ada pemenang dan juga tidak ada hadiah yang diberikan. Nah, ini lintasannya sekitar 800 meter alias lintasan lurus begitu saja. Nah, balapan ini disambut baik oleh masyarakat dan kita juga melihat di sini bahwa dibagi beberapa kelas balapan yang mana ini diharapkan bisa menampung berbagai jenis kendaraan motor, misalnya bebek 2 tak, motor bebek 4 tak, motor sport, motor matic, Vespa, free for all ya, artinya bebas untuk semua kendaraan dan juga jenis Sunmori. Nah, ini disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa street race ini nantinya tidak hanya diselenggarakan di Ancol. Nah, kita akan lihat nih di slide berikutnya akan digelar pada Februari mendatang. Di lokasi yang pertama adalah Vida Mustika Jaya di Kota Bekasi, lalu Meikarta dan juga di BSD Tangerang dan juga Depok, di mana wilayah-wilayah ini memiliki riwayat sebelumnya sering terjadi balap liar di kota-kota penyangga itu. Dan konsepnya pun sama yang digelar seperti di Ancol. Nah, pastinya pemirsa, karena balapan street race ini resmi di bawah pengawasan Polda Metro Jaya, maka ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti. Selain mereka harus mendaftar secara online, lalu juga ada pengecekan kondisi kendaraan dan masuk dalam kategori lomba. Nah, nanti akan dibagi berdasarkan jenis kendaraan. Lalu juga ada ini nih pemirsa yang harus kita simak adalah syarat wajib mengikuti perlombaan. Yang pertama adalah wajib menggunakan helm full face. Nah, rata-rata syarat-syarat ini adalah syarat yang diperuntukkan untuk keselamatan. Jadi memang difasilitasi tapi tetap harus memperhatikan keselamatan. Selain itu juga wajib menggunakan sepatu, wajib menggunakan jaket dan juga celana ataupun berbahan jeans tebal atau baju lengkap lah untuk membalap. Dan ini juga disampaikan pemirsa bahwa
Ini akan diselenggarakan di beberapa wilayah penyangga dan juga disambut baik oleh beberapa daerah tersebut. Nah, bagaimana dengan efektivitasnya dari balapan liar ini? Dinilai mampu menekan angka balap liar di Jakarta sejak Desember 2021 hingga 15 Januari kemarin. Dengan kata lain, kita lihat di slide berikutnya nih pemirsa, untuk efektivitasnya selama 1-2 bulan ke depan ini sudah tidak ada balap liar terjadi di Jakarta. Ya, ini dia nih, tidak ada laporan balap liar di Jakarta sejak Desember 2021 dan 15 Januari 2022. Nah, psikolog anak dan remaja ini juga menilai langkah Polda Metro Jaya yang menyediakan lokasi khusus untuk mengakomodir balap liar ini dinilai patut diapresiasi. Bahkan diharapkan langkah ini juga bisa menimbulkan dan mengajarkan sisi positif pada remaja. Nah, kita simak pernyataan dari psikolog untuk anak dan remaja. Bahaya yang ada dalam aktivitas balap liar ini bisa diminimkan, gitu ya, termasuk kemungkinan adanya kenakalan remaja atau bahkan tindakan kriminal seperti perjudian, perkelahian antara penonton atau antara peserta balapnya itu sendiri. Jadi diharapkan memang dengan adanya lokasi yang disediakan, diawasi dan juga didampingi, aktivitas ini bisa harapannya ya justru bisa mungkin memberikan manfaat yang lebih positif. Dan pemirsa, lalu bagaimana sebetulnya misi ke depan dari diperluasnya ajang street race ini hingga ke daerah penyangga ibu kota? Dan benarkah langkah ini bisa membuat wilayah Jabodetabek akan terbebas dari aksi balap liar jalanan yang selalu meresahkan masyarakat? Selengkapnya usai jeda, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sisi Metropolitan.